tumbuhan juga ternyata bisa bergerak loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak gimana caranya? Walaupun tidak terlihat, tapi tumbuhan itu bisa bergerak teman-teman. Ya, kami juga di sini apa sih akan memberikan contoh-contohnya juga. Ya, memperdalam, memberi informasi kepada kalian. Semoga setelah kalian menonton video yang kami tayangkan ini, kalian dapat menambah ilmu dan bisa jadi lebih menambah wawasan kalian tentang bahwa gimana sih pergerakan tumbuhan ini. Ya, sama-sama. Berdasarkan sumber rangsangannya, ternyata gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Gerak etionom dibedakan menjadi tiga, ada tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme dibagi menjadi dua, ada tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif adalah gerak yang arahnya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif adalah kebalikannya, yaitu gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Umumnya, bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif dan akar bersifat fototropisme negatif. Gerak fototropisme merupakan hasil interaksi antara sinar matahari dan hormon. Pada tumbuhan, sel-sel di sisi yang lebih gelap akan memanjang lebih cepat daripada sel-sel di tempat yang lebih terang. Hal itu terjadi karena distribusi auksin yang bergerak turun dari ujung batang tidak merata karena adanya pengaruh cahaya yang merusak auksin. Yang kedua ada geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Organ tumbuhan umumnya menunjukkan pertumbuhan geotropisme, baik positif maupun negatif. Dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah. Biasanya akar tumbuh lurus ke arah bawah untuk memperoleh air dari dalam tanah. Akan tetapi, jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membelok ke arah yang cukup air. Gerak akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif. Adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, gerak tikmonasti atau seismonasti. Seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat adanya rangsangan sentuhan. Yang kedua ada diktinasti. Diktinasti merupakan gerak nasti karena pengaruh gelap, misalnya menunduknya daun pada sore hari. Gerak tidur ini disebabkan oleh perubahan tekanan turgor pada sel-sel pergerakan tumbuhan tersebut. Fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat adanya pengaruh rangsangan cahaya. Contoh dari gerak fotonasti adalah gerak mekarnya bunga pukul 4 atau bunga asar dan bunga pukul 9.
Ada gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contoh gerak termonasti yaitu mekarnya bunga tulip saat musim semi. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 3. Taksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi, bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Taktis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan zat kimia. Contoh gerak taksis terjadi pada sel gamet tumbuhan lumut. Ketiga, ada galvanotaksis. Galvanotaksis merupakan gerak taksis karena pengaruh arus listrik. Galvanotaksis terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah, contohnya gerakan bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Ya kayak yang tadi kita udah jelasin, jadi gimana kita tuh udah ngejelasin gimana gerak tumbuhan ya, ada macam-macam ya, semuanya udah dijelasin ya. Jadi teman-teman udah tahu kan gimana sih gerak tumbuhan itu sebenarnya dan artinya dan macam-macamnya ya. Nah sekarang kami juga mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton acara ini. Karena kalian telah menyempatkan waktu untuk menonton kami, menonton acara ini, dan kalian juga dapat menambah ilmu dengan menonton video ini tentang seputar gimana sih tumbuhan itu. Ya, sekian aja dari kami pamit undur diri.